Hai teman-teman sekalian, teman-teman Magister Teknik Sipil Universitas Sdana Batra. Hari ini saya mau menyampaikan tentang atau mendiskusikan lah ya terkait dengan analisis spasial ya, analisis spasial seperti biasa terkait dengan transportasi. Jadi ini ada, saya kan kemarin saya bilang ya, saya akan menyampaikan beberapa studi case ya, case study terkait dengan bagaimana analisis spasial itu bisa membantu eh, untuk pengambilan keputusan utamanya di bidang transportasi. Ini ada satu apa kasus menarik ya, walaupun sederhana kalau di sistem informasi geografi termasuk kasus yang sederhana, tapi ini mungkin bisa jadi apa? Jadi pelajaran buat teman-teman sekalian ya terkait dengan analisis spasial utamanya untuk kebutuhan sistem transportasi. Jadi saya pernah melakukan apa pekerjaan eh, kerjasama dengan Kabupaten Grobogan. Jadi Kabupaten Grobogan itu sedang melakukan penyusunan kebijakan strategi pembangunan jalan. Jadi intinya gini, karena Kabupaten Grobogan itu tentunya bukan kabupaten yang kaya ya. Jadi mereka itu pengen membangun jalan, tapi karena dananya terbatas, jadi mereka butuh prioritas gitu ya, butuh prioritas. Mana kira-kira jaringan jalan yang didahulukan untuk dapat di apa direhabilitasi atau kemudian di apa dilakukan pemeliharaan dan sebagainya, mereka butuh prioritas itu. Nah, kemudian ini makanya studi ini lahir dari keinginan itu ya. Jadi intinya nanti ada beberapa hal, ya toh. Jadi ini Kabupaten Grobogan dari semua jaringan jalan itu nanti pengennya eh, mana sih prioritas utama yang bisa menjadi apa acuan dari pemerintah kabupaten itu yang akan didahulukan untuk dilakukan treatment pemeliharaan atau rehabilitasi dan sebagainya gitu. Atau mungkin bahkan pembangunan baru. Jadi ini kira-kira studi areanya ya Kabupaten Grobogan itu ada di Jawa Tengah. Teman-teman kalau yang dari luar Indonesia, oke, coba nanti cari ya di mana Kabupaten Grobogan itu. Dekat-dekat dengan Semarang lah ya di bawah eh, di timur selatannya Semarang kira-kira itu. Ini kira-kira ya. Kemudian tentunya tujuan utamanya adalah ini tadi, menyusun sistem hierarki, fungsi jaringan jalan terpadu, optimal, efisien, efektif. Kemudian terjadi, ini dia pengen menyusun apa secara hierarki lah ya, jaringan jalannya itu terkait dengan hierarki secara sistem makro ataupun sistem primer ataupun sistem sekundernya gitu termasuk nanti ada prioritasi pemeliharaan, treatment dan sebagainya. Oke, ini lingkupnya saya kira itu ya. Nah, kemudian ini pendekatan studinya yang dilakukan. Jadi memang yang diperlukan pertama adalah kita harus punya yang namanya land use atau urban planning yang nanti tentunya akan kita lihat secara sebaran spasialnya untuk menentukan tadi hierarki jalannya seperti apa. Kemudian habis dari apa kita punya data rencana tata ruang, land use dan sebagainya. Kemudian kita nanti coba menyusun sistem hierarki analysis yang melakukan analisis sistem hierarki. Kemudian nanti muncul yang pertama adalah hierarki strukturnya, primary and secondary area function and urban area nanti di apa diplot dulu gitu ya. Kemudian ada compilation of existing characteristic data, nanti punya karakteristik data jaringan jalannya itu existingnya seperti apa. Kemudian kita melakukan assessment itu terkait dengan karakteristik trafficnya, road network, karakteristik, kemudian physical geometric. Artinya ini atribut yang ada nanti di GIS-nya, kan gitu ya. Habis itu dari klasifikasi kriteria dan definisi klasifikasi roadnya, kita bisa menentukan rekomendasi klasifikasi dari fungsi jalannya. Kan kira-kira inilah apa roadmap pendekatan studi gitu ya. Yang di sebelah kiri itu ada desk evaluation, yang sebelah kanan itu yang kuning itu adalah readiness-nya ya. Oke. Ini kemudian ini secara umum yang dilakukan di GIS-nya, kita punya data yang atas itu ya. Atas itu kita punya data spatial road, kemudian kita punya administration boundaries, kemudian kita punya eh, village development index atau indeks apa pembangunan desa.
Itu untuk menentukan nanti prioritas juga ya. Kemudian ada spasial data urban dan sebagainya. Kita akan melakukan analisis di GIS-nya itu ada overlay analysis untuk nanti menentukan accessibility index dari peta, dari daerah gitu. Kemudian kita mapping village development index-nya, kemudian kita ketemu indeks desa membangunnya. Kemudian dari situ akan dioverlaykan antara uh, accessibility index dengan uh, indeks desa membangun itu nanti akan ketemu priority analysis analisis prioritas dari road. Kemudian kita akan ketemunya adalah peta dari road management dan maintenance priority-nya. Oke, gitu ya. Kira-kira ini. Ini hasil analisis hierarkinya. Kalau hierarki kan tentunya kita basisnya adalah ini ya, kriteria penetapan hierarki. Artinya contoh nih, dari PKN, Pusat Kegiatan Nasional ke Kegiatan Nasional, berarti dia harus dihubungkan dengan jalan arteri primer gitu ya. Dari apa? Dari PKN ke PKW, Pusat Kegiatan Wilayah, itu harus dihubungkan dengan jalan arteri primer. Dari PKN ke PKW itu bisa juga arteri primer ya, oke. Kemudian dari PKW ke PKW itu kan jalan kolektor primer. Ini sistem hierarki di Indonesia ya teman-teman ya, oke. Jadi ini sistem hierarkinya. Jadi kalau sistem hierarki jalan itu ada hubungan antara tata ruang dengan sistem jaringan jalan. Itu harus match ya. Kalau ada titik pengembangan pusat kegiatan nasional, kemudian akan dihubungkan dengan pusat kegiatan nasional yang lain itu harus terhubung oleh jalan arteri primer dan seterusnya sampai hierarki ke bawah. Ini teman-teman saya kira teman-teman Tanpot sudah apalah ya dengan ini. Oke. Kemudian nah ini kalau kita lihat seperti ini ya. Jadi apa tadi eh, kabupaten apa Purwodadi ya posisinya kan ada di Purwodadi gitu ya. Purwodadi Grobogan itu jadi gini. Grobogan itu adalah eh, kabupatennya Grobogan, kemudian kota center city-nya itu adalah Purwodadi. Jadi posisinya itu di sini. Jadi kalau kita lihat dari hierarki yang di atas gitu ya, Purwodadi itu kan eh, posisinya itu kan sekarang masuk dalam kawasan ini, kawasan perkotaan Kendal, Semarang, Salatiga, Demak, Purwodadi ya, Kedung Sepur namanya. Ini disebut dengan pusat kegiatan nasional. Jadi kalau dilihat dari ini, harusnya sekarang posisinya itu, teman-teman sekalian, Demak ke Purwodadi itu dihubungkan dengan jalan provinsi atau jalan kolektor primer. Kemudian dari kota Semarang ke Purwodadi itu jalan kolektor primer. Kemudian dari Salatiga itu mah tidak langsung ya. Itu ke Purwodadi itu dihubungkan jalan kolektor primer. Kemudian dari Surakarta itu jalan kolektor primer. Padahal kalau mengacu ke ini tadi, karena dia itu adalah Perpres 79 2019 itu adalah pusat kegiatan nasional, Kedung Sepur ini, harusnya ke Purwodadi itu harus dihubungkan dengan pusat kegiatan nasional yang lain itu dengan jalan nasional. Sementara ini posisinya dia masih dihubungkan dengan jalan provinsi ya. Berarti secara hierarki sebenarnya masih perlu improving ya, perlu improving di jalan provinsi yang mungkin bisa ditangkatkan ke jalan nasional. Nah, kemudian ini jaringan jalannya di Purwodadi kira-kira ini berbasis dari fungsi jalannya, teman-teman sekalian ini, ya, jalan provinsinya berapa jumlahnya, kemudian kita petakan ya. Berarti yang tebal-tebal ini adalah jalan kolektor primer satu, gitu ya. Nah, di Purwodadi itu tidak ada, di Grobogan itu tidak ada jalan arteri primernya, gitu ya. Kira-kira itu. Nah, ini teman-teman, kalau tidak dipetakan, kan tidak bisa kelihatan ya sebarannya. Nah, kemudian dari itu kita coba struktur hierarki sekundernya. Jadi ketika kita plotkan, ini posisinya. Ya toh, jadi paling tinggi itu adalah jalan kolektor primer. Ya, jalan kolektor primer, sisanya itu ke bawah semua. Ini ya, ini kira-kira terhadap ibu kota kecamatannya. Kemudian ini kalau diklik, ya oke, teman-teman sekalian, yang bulat-bulat itu, bulat-bulat kecil itu adalah ibu kota kecamatan. Kalau dilihat ibu kota kecamatan semuanya sudah dihubungkan dengan jalan kolektor primer ya. Jadi secara hierarki sudah cukup ya. Di ibu kota kecamatannya sudah masuk situ. Saya kira nggak ada masalah. Nah, tapi mungkin ada beberapa ibu kota kecamatan yang saya beri tanda itu.
Kan kelihatan ketika di plot secara spasial ya, ada kecamatan-kecamatan yang harusnya bisa dihubungkan langsung dengan menggunakan jalan, mungkin jalan apa? Jalan kolektor primer ya. Jadi di sana tidak ada dihubungkan secara langsung, tapi harus berputar. Nah, ini mungkin bisa menjadi bagian bahwa oh itu mungkin perlu ditingkatkan atau perlu dibuat jalan baru. Seandainya belum tidak ada jalan baru, kalau ada katakanlah jalan lama ya mungkin bisa jalan lama itu bisa ditingkatkan gitu ya, jalan lama itu ditingkatkan. Nah ini salah satu ya fungsinya spatial analysis itu kita bisa langsung melihat nih bahwa posisi secara spasial dari pusat kegiatan tadi itu seperti apa kan gitu. Kalau sekarang jadi kelihatan kan ada beberapa wilayah yang harusnya bisa terkoneksi secara langsung, jadi tidak harus muter. Contoh nih yang di sini ya, ini sebelah kiri ini kan, oke, ini kan kalau mau lewat kan dia harus muter ke sini nih, oke. Jadi dia tidak bisa langsung. Nah, ini mungkin bisa dibuatkan gitu. Jadi kemudian ada sistem-sistem sekunder itu adalah perkotaan ya. Di perkotaan. Kemudian kalau dilihat juga plotting secara spasial kelihatan bahwa ada daerah-daerah yang kosong kan. Daerah yang kosong artinya kosong itu bahwa jaringan jalannya kurang kan gitu. Itu kelihatan ya di yang bulat-bulat itu. Kemudian nah itu mungkin yang bisa dijadikan juga apa pengambil kebijakan itu kira-kira bagaimana apa atau sebelah mana ya kira-kira jalan yang perlu dibangun dan sebagainya. Nah, kemudian juga ada jalan kolektor primer ini yang tidak menerus nih. Nah, ini lihat yang bulat ini. Sebentar. Ini yang kasih tanda ini. Oke. Ini jalan kolektor primer 4 tapi dia tidak menerus nih, atau dia putus gitu. Harusnya kan kalau jalan itu secara hidrat kan tidak putus gitu ya. Oke. Nah, ini mungkin juga perlu penanganan. Kemudian ada beberapa juga jalan yang tidak menerus ke wilayah lain gitu. Ini apa? Tidak menerus artinya kelihatan bahwa dia terputus karena overlay atau dia berimpit dengan kabupaten lain. Nah ini, karena ada jalan-jalan. Nah ini yang jadi masalah, ini juga bisa jadi masalah. Jadi ketika mungkin gerobokan itu membangun, tapi wilayah yang warna putih itu tidak dibangun kan ya jadi masalah. Artinya konektivitas atau aksesibilitasnya jadi bermasalah kan gitu. Nah, jadi secara spasial teman-teman sekarang sudah bisa kita lihat nih, cek bagaimana eh, apa namanya sistem hierarki jalannya, kemudian konektivitasnya, termasuk di dalamnya adalah aksesibilitasnya dan sebagainya kan sudah mulai kelihatan. Nah, kemudian ketika diplot dengan pusat kegiatan, ada beberapa yang perlu di-highlight gitu ya. Eh, di highlightnya utamanya adalah di sistem sekundernya. Tapi secara umum eh, di pusat-pusat kegiatan itu sudah terhubung secara apa hierarki yang sesuai dengan apa standarnya gitu ya. Contohnya ada kawasan industri, ada PKL, ada PPKP dan sebagainya. Itu ketika diplot dengan sistem jaringan jalannya sudah kelihatan hierarkinya dengan hierarki antara sistem jaringan jalan dengan tata ruangnya itu sudah sesuai. Jadi tidak ada masalah sebenarnya kan kalau ini. Nah ini ya kriterianya ini, jadi harus menyesuaikan itu. Kemudian termasuk ini dalam kotanya kira-kira seperti itu juga harus dicek apakah dia sesuai hierarki atau tidak. Nah kemudian untuk penentuan prioritas, ini dioverlaykan, jalan itu dioverlaykan dengan indeks, dengan menghitung pertama adalah aksesibilitas indeks. Indeks aksesibilitas. Indeks aksesibilitas itu apa teman-teman? Yaitu adalah panjang jaringan jalan dibagi luas areanya. Artinya kilometer per kilometer persegi. Kalau dia itu semakin rendah, berarti jumlah atau panjang jaringan jalannya itu semakin sedikit. Yang diberikan warna merah ini, teman-teman. Jadi kalau semakin merah, berarti dia jaringan jalan ini overlay-nya basisnya kecamatan ya, basisnya kecamatan. Jadi ada di sebelah selatan Grobogan atau Purwodadi itu, ada daerah-daerah yang apa yang rendah aksesibilitasnya gitu ya, rendah aksesibilitas. Jadi ini berarti analisis spasialnya teman-teman itu kita perlu dua data kan, data jaringan jalan, kemudian data wilayah kecamatan. Kemudian dari wilayah kecamatan itu diperlihatkan ketemu eh, data jalan per masing-masing kecamatan, kemudian dihitung panjang jalannya, dijisnya juga ya, panjang jalannya per masing-masing kecamatan, kemudian dibagi dengan luasan kecamatan totalnya itu. Nah, ketemulah yang namanya indeks aksesibilitas. Nah, ini proses apa spasial analisisnya adalah dengan menggunakan overlay gitu ya. Kemudian
Selanjutnya ini juga apa dioverlaykan dengan indeks desa tertinggal, ya, indeks desa tertinggal. Jadi dari indeks desa tertinggal itu kelihatan bahwa indeks desa tertinggal, ya. Jadi dioverlaykan dengan indeks desa tertinggal. Nah, ini teridentifikasi bahwa ada beberapa desa yang indeksnya itu rendah gitu ya, bagian bawah. Gitu ya. Itu diplotkan desa, ya, desa kemudian kita overlaykan dengan jaringan jalan. Kelihatan bahwa harusnya di Kabupaten Grobogan itu prioritas peningkatan jaringan jalannya itu ada di bagian selatan kan gitu ya. Nah, ini kira-kira seperti itu. Jadi dari ini kelihatan bahwa selatan itu indeks aksesibilitasnya rendah, kemudian dia juga banyak daerah-daerah yang tertinggal atau indeks desa membangunnya rendah. Artinya sudah kelihatan bahwa Gerobokan itu harus memprioritaskan di sisi selatan untuk pembangunan jalan-jalannya. Karena ada korelasi yang kuat antara rendahnya indeks aksesibilitas dengan jumlah apa rendahnya indeks desa membangun atau banyaknya desa yang tertinggal. Jadi kelihatan ya, jadi dari analisis spasial yang tidak terlalu rumit, kita sudah sekarang sudah bisa memprioritaskan bagaimana jaringan jalan itu bisa ditreatment, dipelihara atau dibangun gitu ya. Basisnya itu tadi apa? Yang pertama kita punya data jaringan jalannya, di situ ada hierarki jalannya, kemudian kita punya data karakteristik dari masing-masing wilayahnya. Kita bisa menghitung indeks aksesibilitasnya, kita kemudian bisa juga mempunyai data indeks desa membangun atau apapun itu, mungkin bisa data yang lain gitu. Kemudian kita overlaykan, kita bisa melihat menganalisis secara spasial hubungan antara jaringan jalan dengan apa karakteristik wilayahnya masing-masing. Saya kira itu ya teman-teman sekalian sebagai contoh biar kalian bisa membayangkan bagaimana apa analisis spasial itu bisa dilakukan atau bisa membantu mengambil kebijakan. Gitu ya, oke? Kalian harus banyak belajar lagi ya, silakan untuk bisa improve mandiri dengan mencari contoh-contoh yang lain. Makasih.